Halo para pendengar dan pemirsa Suyanto.id, ketemu lagi. Semoga Anda semua dimanapun berada sehat walafiat di masa pandemi yang sudah semakin baik ini. Nah, kali ini Anda masih bersama channel pendidikan kita Suyanto.id, sebuah channel untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Malam ini kita akan berbagi pengetahuan mengenai seluk-beluk kurikulum, karena kita memiliki beberapa kurikulum di negara kita ini, dan bagaimana masing-masing itu dan bagaimana prosedur konstruksinya akan kita bicarakan dengan narasumber istimewa kita, Bapak Profesor Dr. Hamid Hasan. Beliau adalah guru besar Universitas Pendidikan Indonesia dan dulu beliau adalah ketua tim perumus kurikulum 2013. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Hamid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Yanto. Apa kabar? Pemirsa, Alhamdulillah. apa kabar? Kita ketemu lagi ya. Ya, alhamdulillah Oke. baik, Prof. Hamid. Nih kita kelihatannya dialog kita agak terjeda karena koneksinya tidak begitu bagus. Nah, Prof. Hamid, kita kan sudah tahu bahwa Kementerian melaunching kurikulum, yaitu kurikulum prototipe yang itu akan diberlakukan tahun 2022 dan selama ini diberlakukan di sekolah-sekolah penggerak. Kalau nggak keliru di 2.500 sekolah penggerak. Ini bagaimana Prof. Hamid mengenai sistem prosedur pengembangannya dalam konteks kurikulum development atau kurikulum construction. Prof. Hamid, gimana Prof. Hamid? Iya, namanya saja sebetulnya itu kan tidak begitu jelas ya. Istilah di dalam pengembangan kurikulum itu tidak ada yang namanya prototipe. Prototipe itu hanya ada kalau di dalam pengembangan software gitu kan, pengembangan benda-benda yang lain kan seperti itu ya. Itu satu. Yang kedua, sebetulnya pengembangan kurikulumnya agak, walaupun dikatakan ini sudah menghubungi beberapa narasumber dan sebagainya, tapi dalamnya tidak begitu gitu ya, dan itu dominasi oleh sekelompok orang, dan itu bukan juga oleh pusat kurikulum. Jadi saya dengar pusat kurikulum itu ada 1-2 orang yang diajak ikut di sana, tapi sebagai lembaga pusat kurikulum itu tidak terlibat. Jadi seperti itu. Nah, yang kedua memang kalau kita lihat cara pengembangannya itu kita tidak jelas ya, tetapi suatu hal yang pasti kalau kita baca dari video, kita dengar dari video, kita baca tulisan yang ada, itu landasan untuk bisa mengubah kurikulum itu tidak jelas. Padahal perubahan kurikulum itu boleh saja, bukan satu yang ini. Karena kalau ada perubahan masyarakat juga harus berubah gitu kan, seperti itu. Tapi ini tidak. Ketika itu dikatakan karena adanya learning loss pada masa pandemi. Nah, kalau learning loss pada masa pandemi kan obatnya kan bukan kurikulum baru kan, sepertinya mesti itu ya. Nah, itu satu. Yang kedua katanya karena pendidikan karakter kurang kuat pada kurikulum 2013, sekarang mau diperkuat tapi bentuknya proyek. Nah, ini kan tidak nyambung dengan teori pengembangan karakter. Suatu teori pengembangan karakter itu mengatakan bahwa tidak hanya melalui proyek-proyek atau proyek-proyek, mereka tidak mau disebut proyek. Nah, tetapi sebetulnya pada setiap langkah atau kegiatan pendidikan itulah dikembangkan pendidikan karakter. Jadi melalui keteladanan-keteladanan sampai menjadi perilaku sehari-hari.
Ya, ya. Nah, itu tidak tidak hanya terbatas pada proyek gitu kan. Nah, kemudian yang lain dikatakan karena kurikulum sebelumnya itu tidak memberikan keleluasaan kepada sekolah untuk memilih. Nah, sekarang kan katanya sekolah boleh memilih. Bahkan sekarang ini kan sekolah boleh memilih kurikulum 2013 atau kurikulum 2022 ini atau kurikulum prototipe ini. Jadi ini satu pertanyaan besar juga gitu kan. Sebab apakah ini tidak melawan Undang-Undang Dasar yang menyatakan bahwa kita mengenal hanya satu sistem pendidikan nasional. Nah, kalau satu sistem pendidikan nasional artinya kurikulumnya juga hanya satu. Tidak bisa ada dua kurikulum seperti itu. Apalagi kalau kedua kurikulum itu tidak sama dalam level pengembangannya, dalam level ini. Nah, fleksibilitas dalam kurikulum 2013 itu kan dinyatakan dalam bentuk KTSP. Oh Karena ya. KTSP itulah kurikulum operasional yang diminta oleh Undang-Undang Sisdiknas dan sekolah bisa mengembangkannya di sana. Ya, termasuk di situ masalah penambahan konten dan sebagainya, urutan konten itu diperkenankan di dalam KTSP. Nah, yang tidak memperkenankan itu adalah sebetulnya Dapodik kan. Jadi Ya. bukan kurikulumnya tapi Dapodik. Nah, Dapodiknya yang tidak memperkenankan. Jadi itu kan penyakitnya di Dapodik. Lantas penyembuhannya kok dicari kurikulum baru. Jadi ini kan nggak nyambung sebetulnya itu Pak Yanto. Nah, itu yang saya lihat di dalam proses pengembangannya ya. Seharusnya sekarang kalau dia sudah dilaksanakan di 2.500 sekolah penggerak adalah waktunya menteri memberi laporan kepada masyarakat apa yang terjadi dengan itu dan apakah memang apa yang diharapkan oleh menteri dengan kurikulum yang itu memang terlaksana dengan baik dan hasilnya baik atau masih ada persoalan. Kalau masih ada persoalan sesuai dengan nama prototipe dia harus diperbaiki dulu sesuai dengan walaupun nama prototipe tadi saya katakan tidak standar gitu ya. Nah, tapi kan katanya gitu, jadi boleh saja menggunakan istilah yang dari lain. Nah, tetapi harus ada laporan menteri kepada masyarakat dan kepada presiden apa yang terjadi dengan kurikulum yang sudah dilaksanakan di 2.500 sekolah penggerak itu. Apakah yang sekarang itu sudah oke begitu? Nah, kalau sudah oke, dia bisa diterapkan 2022 seperti begitu dan tidak perlu dinamakan prototipe lagi, gitu kan? Tapi kalau tidak oke, harus diperbaiki dulu. Nah, kalau sudah diperbaiki, baru bisa diterapkan. Tidak bisa tiba-tiba mau diterapkan dan namanya masih prototipe. Wah, Ya, itu eksperimen nasional yang berbahaya bagi bangsa ini. ya, ya, ya. Dan Jadi ini proses pengembangannya tidak bisa kita tidak bisa oke. kita benarkan seperti itu. Ya. Jadi memang langkah-langkah untuk mengembangkan kurikulum itu tidak sesuai dengan kaidah-kaidah akademik pengembangan kurikulum. Benar begitu kan Pak Ahmed? Dilihat dari tiba-tiba di 2.500 kemudian Ya, diterapkan dan tidak dievaluasi mungkin. ya, Kalaupun dievaluasi perlu dilaporkan kepada publik. Nah, ya, setelah itu diperbaiki lagi, setelah diperbaiki betul. jalan baik, kemudian Ya, saya kira kan perlu juga uji publik Pak Ahmed. Ketika kurikulum itu sebelum dijadikan sebuah kurikulum yang baru. ya, Gimana itu? makanya itu yang saya katakan prosedurnya juga tidak jelas. Tadi itu kan artinya tidak sesuai. Mestinya sebelum dia masuk ke sekolah penggerak itu sudah ada uji publik dulu, begitu kan? Oke. Ini terbuka, silahkan masukkan apa yang ada. Nah, kemudian mau dicoba di sekolah itu, kemudian dievaluasi selama ini apa kekurangannya dan sebagainya, masalah yang diberikan, sebab dia mengubah struktur dan di situ ada juga masalah hukum, karena itu barangkali juga persoalannya harus
buka ya, seperti struktur yang digunakan itu menyebabkan umpamanya sekolah boleh tidak mengajarkan agama itu pada setiap semester, boleh tidak mengajarkan PPKN itu pada tidak setiap semester. Nah, apakah secara hukum ini tidak bertentangan dengan kaidah peraturan yang mengatakan bahwa agama, Pancasila dan bahasa Indonesia itu diberikan pada setiap tahun dan pada setiap jenjang pendidikan. Nah, ini kan ada kaidah hukum yang harus dibicarakan juga gitu kan. Ya. Artinya dengan demikian harus ada uji publik dengan masyarakat hukum ini bagaimana sepertinya melihat ini dan sebagainya. Kalau tidak itu kan bisa melanggar hukum lagi gitu kan. Belum lagi kaidah pedagogik. Dia harus juga buka pada teman-teman yang ahli di dalam pendidikan. Ini kontinuitas tidak terjadi. Jadi katakanlah umpamanya PPKN diberikan di semester 3, di semester 1, kemudian di semester 3. Ya. Nah, bahasa Indonesia diberikan di semester 2, kemudian diberikan di semester 4. Demikian kan lompat semester. Kita punya pengalaman itu dulu dengan geografi pada kurikulum tahun berapa begitu, dan itu menyebabkan juga hasilnya susah. Kontinuitasnya tidak ini, karena melanggar prinsip pendidikan yang menyatakan kontinuitas dan akumulatif seperti begitu. Nah, ini kan harus juga disebarkan, kemudian bagaimana pandangannya para ahli tentang hal tersebut itu kan. Ya. Itu yang di dalam istilah kurikulum itu hubungan yang terkait yang secara vertikal maupun horizontal itu Pak Hamid ya, tentang bagaimana penguatan dan pengembangan. Ya. Dan Pak Hamid, ketika misalkan saja itu diterapkan di 2022 ketika sekolah boleh memilih kurikulum yang mana yang dipakai, itu kan berarti punya masalah untuk mengevaluasi bagaimana untuk melihat keberhasilan pendidikan secara nasional. Kalau kurikulumnya beda dan mungkin standarnya beda, sehingga itu kan kita nggak bisa membandingkan antara kurikulum satu dengan yang lain. Itu tidak apple to apple menurut saya. Gimana menurut Pak Hamid? Iya, yang pertama ada persoalan dari segi hukum tadi. Bahwa satu sistem pendidikan nasional itu maknanya apa gitu kan? Nah, apakah dengan demikian apakah dengan demikian kurikulumnya boleh tidak sama? Itu satu pertanyaan hukum yang harus dijawab gitu kan. Nah, yang kedua seperti kata Pak Yanto, nanti hasilnya bagaimana? Kalau memang dua ini berbeda, lantas yang mana yang mau dijadikan standar bagi bangsa ini? Ya. Yang ketiga, kalau umpamanya sekolah itu tidak memilih, ya, nah lantas apakah ada konsekuensi lain dalam soal pendanaan dan sebagainya dalam kebijakan? Apakah tidak terjadi nantinya diskriminasi dalam kebijakan? Ya. Yang keempat, ketika sekolah itu memilih, ini pelatihannya bagaimana? Pelatihan gurunya, pelatihan kepala sekolah, karena ini sangat besar, magnitude dari perubahannya itu sangat besar, karena sekolah harus merancang jadwal dan sebagainya yang berbeda dari yang biasa. Kalau itu tidak dilatih, mereka tidak bisa. Seperti itu. Saya kira itu yang perlu disimulasikan, yaitu dampak ikutan kurikulum itu. Ya, saya kira gurunya saja kalau mata pelajarannya beda itu kan harus diajarkan oleh guru yang tersertifikasi. Kalau tidak kan nggak bisa dibayar tunjangannya, Pak Hamid. Apa kita mau mengorbankan guru biar mengajar nggak diberi tunjangan? Itu kan juga harus menjadi pertimbangan. Iya nggak? Ya, itu masalah lain yang secara hukum harus dikaji gitu kan, dampaknya pada peraturan yang ada gitu kan. Nah, ini kan tampaknya tidak gitu kan. Ketika memasukkan umpamanya masalah pembelajaran ini
mata pelajaran mengenai internet, mengenai komunikasi. Ini sekolahnya memiliki sumber yang cukup, dan siapa gurunya? Kalau gurunya tidak kalau kalau gurunya tidak terdapat tidak diberi tidak punya sertifikat seperti kata Pak Yanto, apakah dia bisa dibayar? Ya. Ini kan persoalan. Nah, sekarang kalau umpamanya sekolah itu mau, tetapi dia tidak punya listrik, apalagi jaringan, bagaimana? Jadi dia dianaktirikan. Ya, ya. Sehingga sebetulnya masyarakat sudah harus menuntut ini. Masyarakat harus sudah menuntut ini. Ya. Mestinya kondisi sekolah yang sama baru bisa menerapkan mata pelajaran itu gitu kan. Kalau tidak bagaimana coba? Ya, ya, Nah, ya. itu masalah besar. Dan Pak Hamid, Masalah belum lagi bukunya Pak Hamid. ya. Gimana? Bukunya kan belum menyiapkan buku itu kan nggak gampang itu. Ya. Iya, katanya mereka menyiapkan modul. Nah, kita juga tidak tahu modulnya bagaimana bentuknya gitu kan. Tetapi kalau menyiapkan modul lagi kembali, artinya guru tidak bebas juga, Pak Yanto. Guru kan Berarti harus menggunakan modul itu. berarti tidak merdeka dong. Enggak, jadi ini hanya bahasa politis lah gitu kan ya. Seperti itu kan. Iya. Ya. Kalau memang dikatakan guru merdeka untuk itu ya tidak bisa ada satu ini kan. Berikan beberapa sumber dan silahkan guru merangkum dan sebagainya dan mencari sumber lain bahkan untuk bisa mengembangkan untuk menjadi materi ajarnya kan seperti begitu. Ya, ya. Jadi antara yang diucapkan dengan yang dirancang tidak nyambung. sudah nyambung. Katanya merdeka ternyata menunya sudah sudah ditetapkan. Saya kira itu juga paradok di dalam membuat kebijakan itu saya kira. Terus terakhir Pak Amit, apa yang perlu maksud saya perlu harus hati-hati dalam melaksanakan kurikulum prototipe itu Pak Amit. Ketika tahun 2022 tinggal beberapa hari lagi itu. Apa yang harus disiapkan yang paling urgen itu? Kalau kita bisa menyarankan orang-orang kementerian Pak Amit. Kepemimpinan kepala sekolah. Oh. Dia harus betul-betul menguasai kurikulum itu dan bagaimana implementasinya di dalam rancangan, karena sekolah punya rancangan sekolah. Kalau tidak punya rancangan sekolah maka ini semuanya buyar. Seperti itu ya. Nah, itu yang harus dilakukan terlebih dahulu ya, seperti itu. Sebab beberapa masalah teoretik itu juga masih bisa dipertanyakan dalam beberapa hal-hal ini. Tapi menjawab pertanyaan Pak Yanto, maka kepala sekolah itu yang harus pertama kali mendapatkan ini, dan tidak boleh ada sedikit pun artinya pemahaman yang salah dari kepala sekolah tentang hal tersebut. Seperti itu ya. Jadi ini suatu yang ini. Nah, karena nanti kepala sekolah itu yang bertanggung jawab dalam mengembangkan jadwal dan sebagainya yang berdasarkan struktur kurikulumnya sekarang. Ya seperti tadi saya katakan, ya, belum lagi kalau kita lihat mata pelajaran itu ada yang makin lama makin bukan semua mata pelajaran, tapi mata pelajaran itu ada yang menurun PAI itu dari 180 menjadi 108 dan kemudian menjadi 72 jam pendidikan agama Islam. Kemudian pertanyaan yang cukup juga politis tetapi juga secara hukum, apakah kepercayaan itu agama? Kenapa dia mempunyai hak untuk bisa menggantikan agama? Bagaimana berapa banyak kepercayaan yang diakui? Ada ratusan kepercayaan kan Pak Yanto? Iya, iya. Nah, bagaimana dengan gurunya tadi? Bagaimana dengan materi ajarnya? Ya. Belum lagi
apa betul dia boleh menggantikan mata pelajaran agama? Karena dia bukan agama, karena belum diakui oleh Kementerian Agama sebagai agama. Ini Ya, kan masalah hukum, masalah legal yang cukup sensitif gitu ya, seperti itu. Ya, kalaupun dia diberikan itu, tapi kan dia tidak lepas dari hak kewajiban dia untuk belajar agama. Nah, ini satu persoalan yang tidak mudah diselesaikan, ya seperti itu. Nah, jadi ya, kepala sekolah itu harus betul-betul memahami situasi itu, kalau tidak payah dia. ya, Gitu, ya. ya. Jadi, tapi kan mudah-mudahan sudah ada kepala sekolah yang tamatan ini, Pak Amit, tamatan Enggak. guru penggerak. Tapi ada beberapa kepala sekolah yang saya tanya gitu kan, tamatan yang jadi kepala sekolah penggerak itu dia katakan, Pak, bagaimana kami bisa paham, karena yang mengajarnya juga hanya mengajarkan slides, jadi bukan mengajarkan apa itu konsepnya gitu kan. Jadi membacakan slide saja, Pak, katanya. Ya kan payah itu. Ya, Dan di sini sangat kritikal, bukan hanya pada kurikulum ini saja, tapi ini kritikal pada setiap kurikulum sebetulnya, ya kan, seperti itu. ya, ya. Tapi Pak Amit, tapi istilah-istilah jargon-jargon itu sempat dan bahkan menghipnotis masyarakat, Pak Amit, dengan sekolah penggerak, guru penggerak dan sebagainya, itu seolah-olah itu merupakan inovasi yang luar biasa dan memberi harapan yang luar biasa. Gimana, Pak Amit? Oh iya, makanya saya bilang tadi, aspek politisnya lebih ditonjolkan gitu kan, ya, dan itu yang memukau gitu kan, seperti itu ya. Saya ingat ketika pertama kali kami memperkenalkan SKTB di Kabupaten Goa, artinya kita mencoba untuk memanfaatkan pembelajaran remedi, sehingga dengan demikian kita tidak mengenal anak di bawah SKM, di bawah ini, dan tidak ada lagi anak yang kita harapkan tinggal kelas. Orang tuanya juga sorak-sorai, anak saya tidak perlu lagi belajar. Itu kan akhirnya kita terpaksa berapa kali itu kepada orang tua bicara bahwa bukan itu maksudnya, justru anaknya belajar harus lebih keras supaya dia bisa mencapai KKM-nya, sehingga dengan demikian tidak ada angka merah di rapotnya, seperti begitu kan. Nah, ini akan begitu juga, dan ini nasional ya, dan ini yang bahaya ke depan, karena masyarakat kita kan melihatnya yang persepsinya ya, oh iya kan ini merdeka. Dulu saja sudah ada persepsi, oh kalau merdeka kan anak saya bisa belajar apa saja, enggak belajar juga boleh, begitu kan. Ya, Kemudian diperbaiki termasuk oleh menteri, bukan itu maksudnya gitu kan. Tetapi kesan itu masih ada pada masyarakat. ya, 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 ya. Oke, oke, baiklah, Prof. Hamid, terima kasih. Kita sudah Oke. bincang-bincang, mudah-mudahan menginspirasi banyak orang sehingga semua orang bisa berkontribusi untuk kebaikan dan kualitas pendidikan kita. Terima kasih, mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali, Prof. Hamid. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi, Pak Yanto. Ya, terima kasih. Dan mudah-mudahan pendidikan di kita menjadi lebih baik. Amin. Ya. Amin.